Perampokan yang menewaskan seorang wanita di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten akhirnya pekan lalu terungkap. Pelaku mengaku menikam korban karena aksinya diketahui si korban. Pelaku menggadaikan ponsel korban yang dirampasnya senilai Rp30.000. Satreskrim Polres Tangerang Selatan bersama Jatanras Polda Metro Jaya menangkap AJL, perampok yang membunuh Susili Jena di rumah kontrakannya di Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Pelaku mengaku masuk ke rumah korban pada dini hari. Saat menggasak ponsel, pelaku panik karena korban melihat hingga langsung dianiaya menggunakan senjata tajam hingga tewas seketika. Pelaku langsung kabur dan menggadaikan ponsel korban seharga Rp30.000 ke penadah yang kini juga ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya ponsel dan barang dari kontrakan korban, serta senjata tajam yang digunakan membunuh korban. Pelaku ini awalnya berniat melakukan pencurian di tempat kos-kosan milik korban. Dengan sasaran adalah handphone atau HP. Nah, kemudian pada saat pelaku masuk untuk mengambil HP, ini korban ini melakukan perlawanan. Kemudian akibat perlawanan ini, pelaku yang sudah mempersiapkan senjata tajam ini menusuk korban di bagian perut, yang akhirnya akibat penusukan itu mengakibatkan korban meninggal dunia. Polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara dua penadah terancam hukuman 4 tahun. Jangan rame-rame. Sebelumnya, Susili Jena, 35 tahun, ditemukan bersimbah darah di kamar kosnya di Jalan Bayangkara, Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Tetangga yang mendengar suara minta tolong sempat membawa korban ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Korban menderita 9 luka tikaman senjata tajam di sekujur tubuhnya. Seorang ibu rumah tangga di Bima, Nusa Tenggara Barat tega membunuh anak kandungnya yang masih berusia 4 bulan. Bayi mungil tersebut meninggal dunia karena digigit oleh tersangka. Seorang ibu berinisial NR menggigit anak kandungnya yang masih berusia 4 bulan hingga meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi di Desa Rasabou, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Dari bukti foto yang didapatkan polisi, di kedua pipi korban dan hidung terdapat luka bekas gigitan. Memar pada tubuh bayi malang tersebut juga terdapat di bagian tangan kiri korban. Diduga korban menjadi pelampiasan emosi pelaku usai cekcok dengan suami dan tetangga. Yang mana anak korban tersebut sekitar umur 4 bulan, jenis kelamin perempuan, bertempat di salah satu rumah, yang mana rumah itu juga tempat tinggal orang tuanya. Anak korban itu meninggal dunia di dalam rumah dalam keadaan terlentang di lantai rumahnya. Saat ini pelaku telah diamankan polisi dan akan diperiksa kejiwaannya. Pelaku diduga mengalami depresi karena sering ditinggal oleh suaminya dengan kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan. Seorang mantan napi kasus pembunuhan kembali ditangkap polisi di Ngawi, Jawa Timur karena menganiaya istrinya. Pelaku yang baru sepekan keluar dari penjara sakit ditolak masuk rumah sakit dan tahu-tahu jika istrinya ternyata berselingkuh saat ia di penjara. Baru 1 minggu terbebas dari penjara karena kasus pembunuhan, Edi Budiono, warga desa Gemarang, Ngawi, Jawa Timur, kembali harus berurusan dengan hukum. Ia ditangkap polisi lantaran menganiaya istrinya, Binti Rokani, hingga kritis dan dirawat intensif di rumah sakit. Eko mengaku sakit hati dengan perkataan istrinya yang tidak mau menerima kedatangan saat hendak mengantarkan seragam sekolah anak mereka di kediaman orang tua sang istri. Selain itu, Eko juga mengetahui jika korban berselingkuh selama dirinya di penjara. Dia selingkuh.
Terus Mas tahu dari selingkuh dari mana, Mas? Dari dia sendiri. Udah 7 kali saya maafkan, tapi masih selingkuh lagi. Padahal Mas ada niatan untuk menceraikan atau apa? Nggak ada. Itu waktu kejadian awalnya itu niatnya Mas untuk datang ke rumah itu apa, Mas? Ngantar pakaian. Ngantar pakaian anak sama sepatu olahraga dia. Terus membuat Mas marah apa, Mas? Yaitu saya tidak dibukakan pintu. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 senjata tajam yang digunakan pelaku saat menganiaya istrinya. Polisi memastikan motif penganiayaan ini adalah cemburu. Itu awalnya terjadi cekcokan. Kedua itu masih ada hubungannya, masih suami istri yang sah. Dia cekcokan atas dasar cemburu. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Ngawi. Ia dipastikan akan kembali ke lembaga pemasyarakatan untuk kedua kalinya lantaran dijerat Undang-Undang Penghapusan KDRT dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Pelaku penusukan terhadap ibu dan anak di Bekasi, Jawa Barat dengan mengenakan atribut kepolisian berhasil ditangkap. Polisi masih mendalami motif pelaku yang diduga ingin melakukan pemerasan. Petugas gabungan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Bantar Gebang berhasil menangkap pelaku penusukan Siti Rohani dan anaknya Marlinda, warga Mustika Sari. Pelaku ditangkap di kamar indekosnya di wilayah Bekasi pada Jumat 1 Juli. Menurut polisi, pelaku merupakan warga sipil dan bukan anggota kepolisian. Pelaku mengenakan atribut kepolisian hanya untuk mengelabui korban. Polisi masih mendalami motif penganiayaan yang dilakukan pelaku. Sudah kita lakukan penangkapan kemarin ya. Jadi kita sudah tangkap dan sudah kita amankan, sedang dalam proses penyidikan. Pak, itu warga sipil atau memang warga sipil? Karena memang yang menggunakan atribut yang bertuliskan polisi, tapi warga sipil. Warga sipil ya, dengan modus seolah-olah petugas. Sebelumnya warga Jalan Cipeteraya, Kelurahan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat gempar dengan peristiwa penusukan yang menimpa Siti Rohani. Wanita 51 tahun ini terkapar di pinggir jalan, sementara anak perempuannya Marlinda histeris meminta pertolongan juga dalam kondisi terluka. Kedua korban yang mengalami luka di dada, leher, dan tangan mendapat perawatan di RSUD Kota Bekasi. Kamera ponsel salah seorang warga sempat merekam wajah pelaku saat berusaha melarikan diri. Pemirsa, setiap permasalahan dalam keluarga selayaknya bisa diselesaikan dan ditempuh dengan jalan damai, bukan justru mengutamakan kekerasan yang bisa menyisakan penyesalan. Realitas segera kembali dengan informasi seorang wanita histeris saat suaminya ditangkap karena pencabulan. Usai jeda.